Glory Man United. Dua tim paling sukses di Inggris, Manchester United dan Liverpool, bertemu di Old Trafford dengan dua gelombang yang sangat kontras. Pada tahun-tahun sebelumnya, kemenangan United 3-2 atas Atalanta di Liga Champions mungkin akan dipandang sebagai hal yang wajar atau kemenangan mutlak. Tapi hari ini, hal itu telah diposisikan dalam konteks klub yang mengalami krisis identitas. Klub yang dikemudikan oleh seorang manajer yang tampaknya keluar dari kedalamannya dan diselamatkan oleh seorang superstar umur senior yang kehadirannya mengganggu struktur kuat lainnya. Liverpool juga menang 3-2 pertengahan pekan, mengalahkan juara La Liga Atletico Madrid di rumahnya sendiri. Kemenangan itu dijamin dengan 2 gol dari pemain terbaik dunia, Mohamed Salah, yang berarti pasukan Jurgen Klopp telah mencetak setidaknya 3 gol dari 8 pertandingan terakhir mereka. Namun pertahanan Liverpool masih goyah dan Virgil van Dijk belum menemukan kembali kengototan yang dia tunjukkan sebelum cederanya musim lalu. Namun dengan 3 pemain depan Salah, Sadio Mane, dan Roberto Firmino yang sedang on fire, siapapun setuju MU jadi underdog. IPL Game Week 9, Manchester United akan menghadapi Liverpool hari Minggu 24 Oktober jam 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara pertahanan United harus menemukan perlengkapan lebih, Kapten Harry Maguire bersalah untuk hampir setiap satu dari 4 gol Leicester pekan lalu. Dan sekali lagi ia bersalah atas gol-gol yang terjadi yang dicetak oleh Atalanta. Kecuali minggu ini dia membaik, ini bisa menjadi berantakan bagi Ole Gunnar Solskjaer. Tentunya Dewan United menyatakan mendukung Solskjaer dan kagum atas ketenangannya di babak kedua di waktu istirahat untuk membawa United comeback. Dan dikisahkan di waktu istirahat, Ole Gunnar Solskjaer tidak marah-marah meski tertinggal 2-0. Ia memberikan motivasi spektakuler yang mengangkat moral setan merah dan membalikan situasi. Ini yang membuat Dewan merasa lega. Lain halnya dengan fans dan pundit yang gregetan melihat tidak ada perbaikan dalam sisi teknis permainan. Bahkan fans dari klub lain dan pandit juga memprediksi bahwa pasukan Jurgen Klopp bisa pesta gol di Old Trafford melihat bagaimana Harry Maguire sangat tidak kompeten dan tidak kompaknya dengan 3 back lainnya. Apakah benar United akan dibantai di kandang sendiri? Mari kita simak analisa berikut ini. Masalah utama setan merah musim ini adalah para pemain yang bermain sendiri-sendiri, tidak kohesif, dan sepertinya tidak ada struktur permainan yang jelas dalam setiap permainan dari tim setan merah. Liverpool pastinya akan berusaha bermain cepat dan mengincar gol-gol cepat supaya dapat lebih tenang mengendalikan permainan mengingat rapuhnya back-back United saat ini. Man United tentunya berharap Marcus Rashford fit untuk menghadapi Liverpool pada hari Minggu setelah pemain depan itu menderita kram otot saat menang atas Atalanta di Liga Champions. Rashford telah mencetak 2 gol dari 2 pertandingan sejak kembali dari cedera. Ole Gunnar Solskjaer mengatakan tidak tahu ketika ditanya apa penyerang itu akan tersedia menghadapi tim Jurgen Klopp, tetapi dia mengatakan bahwa kadang-kadang bisa memakan waktu lebih lama, tapi kadang-kadang bisa lebih cepat. Dia seharusnya baik-baik saja menurut Solskjaer. Sekali lagi, Solskjaer harus menghadapi pertanyaan tentang keseimbangan timnya, terutama di sekitar peran Pogba dan Cristiano Ronaldo, serta bentuk Jadon Sancho yang mengkhawatirkan belum menemukan bentuk permainan terbaiknya sejak datang musim panas. Rafael Varane tentunya tetap cedera dan tidak bisa tampil, tetapi Anthony Martial hampir pulih setelah mengalami cedera karena latihan di tim nasional Prancis. Kemungkinan United akan menerapkan formasi 4-3-1-2, di mana Ole kembali mengandalkan duet McFred yang jika bugar mungkin akan kembali menjadi poros halang atau 2 pivot di lini tengah. Namun kabar terakhir mengatakan bahwa Fred mengalami cedera yang cukup serius sehingga diragukan untuk bisa tampil menghadapi Liverpool. Jika Fred absen, mungkin Ole akan berganti kepada duet Pogba dan Matic di lini tengah dengan menerapkan strategi serangan balik atau parkir bas. Tapi dengan kualitas pemain United nampaknya hal itu sangat diharapkan
Namun mengingat strategi Jurgen Klopp yang menyerang total dan keunggulan dari kohesi permainan, maka mau tidak mau Ole harus memarkir bus di depan gawang David De Gea yang kemungkinan akan ditemani oleh Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, dan Shaw di belakang, dengan Pogba dan Matic sebagai double pivot untuk mendukung Sancho, Fernandes, Rashford, dan striker tunggal Ronaldo. Liverpool jadi momok menakutkan bagi semua tim IPL dan Eropa musim ini. Lihat saja bagaimana produktivitas gol mereka yang menakjubkan sampai sejauh ini. Trio Firmansyah alias Firmino, Mane, dan Salah memberi ketakutan ekstra bagi back-back lawan. Bahkan jauh hari sebelum berduel, para pemerhati bola memberi titel laga United melawan Liverpool sebagai ajang pembantaian untuk kubu tuan rumah. Seperti laga menghadapi Atletico Madrid, Klopp pastinya menurunkan Alisson di bawah misar gawang, Trent Alexander-Arnold di bek kanan, Joel Matip di tengah dengan Virgil van Dijk dan Andy Robertson di kiri. Rasanya tidak ada alternatif yang layak. Ini adalah pilihan pertama dari garis belakang terbaik di Liga Inggris saat ini. Matip khususnya bersinar saat melawan Atletico Madrid, meski dia adalah incaran atau titik lemah dalam laga itu bagi Diego Simeone. Fabinho jika ia bugar akan menjadi starter tentunya, setelah sebelumnya pada laga menghadapi Atletico dia duduk di bangku cadangan. Fabinho masuk saat turun minum membuat Liverpool terlihat jauh lebih baik. Dia pastinya akan memainkan peran gelandang bertahan yang saat itu dipegang oleh Jordan Henderson. Dengan kembalinya Fabinho, Jordan Henderson tentunya akan tetap dipasang, dan itu adalah keputusan besar bagi Klopp untuk memasang satu orang lagi di tengah. Ada pilihannya yaitu Naby Keita yang bermain bagus menghadapi Watford dan tentunya mencetak satu gol ke gawang Atletico. Tapi di sisi lain dia bisa mengandalkan James Milner. Alex Oxlade-Chamberlain juga sangat baik meskipun nampaknya dia akan menjadi pilihan terakhir. Ada beberapa harapan juga bahwa Curtis Jones dapat kembali untuk bisa bermain. Bahkan Thiago juga bisa bermain di posisi tersebut. Milner tentunya akan bermain jika Fabinho masih belum fit. Mohamed Salah jelas akan menjadi starter di sisi kanan dengan Sadio Mane di sisi berlawanan. Satu-satunya pertanyaan adalah penyerang tengah. Hat-trick Roberto Firmino melawan Watford sangat luar biasa. Tapi Klopp juga akan melihat bagaimana United bermain. Klopp tentunya berharap bahwa United menggunakan Fred dan McTominay seperti yang mereka lakukan saat melawan Atalanta. Memainkan dua gelandang bertahan tersebut memang akan membuat kemampuan Firmino untuk merangsek ke lini tengah sedikit berkurang, dan itu menjadikan Diogo Jota pilihan yang lebih baik. Liverpool akan turun dengan 4-3-3, Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, dan Robertson di belakang, dengan Henderson, Keita, dan Milner di tengah, Salah, Firmino, dan Mane di depan. Statistik kunci, Mohamed Salah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingannya di Old Trafford musim lalu, 2 di Piala FA, 1 di Liga Inggris. Dia bisa menjadi pemain Liverpool pertama yang mencetak gol dalam 3 pertandingan berturut-turut di Old Trafford. Man United hanya memenangkan 1 dari 10 pertemuan terakhir mereka di Liga Inggris menghadapi Liverpool, draw 6 kali dan kalah 3 kali. Mereka terakhir kalah dalam pertandingan IPL 4-2 musim lalu. Liverpool tidak terkalahkan dalam 18 pertandingan Liga, menang 13 dan seri 5 kali. Rekor terpanjang saat ini di 4 tingkat teratas sepak bola Inggris. Mereka telah mencetak setidaknya 3 gol di masing-masing dari 5 pertandingan tandang terakhir mereka di Liga, total 17 gol. Dengan hanya Man United musim lalu yang memiliki catatan waktu lebih lama di kompetisi ini dengan 6 pertandingan. Di Liga Inggris hanya Wayne Rooney dengan 6 gol yang mencetak lebih banyak gol untuk United menghadapi Liverpool, diikuti oleh Marcus Rashford dengan 4 gol. Ofisial pertandingan ini akan dipimpin oleh wasit Anthony Taylor dengan asistennya Gary Beswick dan Lee Banks. Sementara ofisialnya dipegang oleh Mike Dean dengan wasit VAR Stuart Atwell dan asistennya Mark Berry. Ini adalah rekor pertemuan dan beberapa pertandingan terakhir antara Man United menghadapi Liverpool. Sebuah kabar yang menyedihkan bagi fans United, tapi menggembirakan tentunya bagi para pesertanya,
bahwa Donny van de Beek sama sekali tidak diberikan permainan yang tepat dalam peran favoritnya. Dia kurang dipercaya oleh Ole Gunnar Solskjaer, namun tidak dibiarkan pergi pada bursa transfer musim panas ini. Fabrizio Romano akhirnya memberi update dalam Twitter. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi antara Ajax dan Manchester United tentang Donny van de Beek. Rumor tentang potensi comeback pada Januari dianggap palsu, baik oleh United maupun oleh Ajax. Tapi ada peluang besar bagi Donny untuk meninggalkan United pada Januari. Tentunya ini merupakan perubahan dari sikap Ole, di mana sebelumnya Ole akan menahan Donny pergi meski dia tidak dimainkan dan tidak dianggap penting bagi skuad saat ini. Selain Donny van de Beek, tentunya ada kiper Dean Henderson yang dikabarkan akan meninggalkan United dengan status pinjaman di Januari. Selama ini ia telah menjadi pengganti atau pemain cadangan bagi David De Gea. Mantan kiper Inggris Paul Robinson mengklaim tidak ada yang mengharapkan pemain Spanyol atau kiper Spanyol itu kembali ke posisinya sebagai nomor 1 klub. Tapi Henderson musim ini hanya membuat satu penampilan, yaitu kekalahan dari West Ham di Piala Carabao, dan De Gea kembali ke performa terbaiknya dan telah memulai atau starter di semua pertandingan di Liga Inggris atau Liga Champions. Bentuk dan konsistensi kiper Spanyol itu dipertanyakan, tapi Robinson yakin De Gea masih menjadi salah satu kiper terbaik untuk Manchester United. Itu dia preview pertandingan dan beberapa berita terbaru seputar Manchester United. Dukung terus Manchester United, glory Man United.